Dalam penglihatan saya, sejak peristiwa G30S, ruang mereka sudah ditutup. Iya kan? Ruang seperti apa itu? Nah, Apa Pak Anar? Ruang apa? harus diingat, kita ini adalah sebuah negara Ya. yang membunuh kerajaan-kerajaan lokal kan? Iya. Yang berapa puluh atau berapa ratus kerajaan itu? 337 kerajaan. kerajaan. Ini kan hilang semua. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Hari ini kita akan membongkar atau mengupas tentang PKI atau Partai Komunis di Indonesia. Kita sudah mengetahui banyak yang membicarakan. Kenapa? Sekarang sebentar lagi 30 September. Tentunya itu akan dibicarakan sebagai ilmu. Namun tentunya kita akan mendapatkan penjelasan siapa lagi sejarawan kita yang terkenal, Profesor Anhar Gonggong sudah saya undang di sini. Selamat siang, selamat sehat, salam. Terima kasih. Apa ini? Salam sehat untuk Profesor. Gimana kabarnya, Prof? Nggak usah pakai Profesor. Nggak usah pakai Profesor, oke. Kita ngobrol biasa Gimana aja. Pak Anhar? Baik. Sehat? Sehat, Dulu Pak. kita pernah ketemu 2 tahun yang lalu. Iya. Sekarang kita ketemu lagi dan Iya. saya masih ingat tahun 2006 Iya. Pak Anhar jadi dosen saya di Lemhanas. Oh, iya. Angkatan Terima 32. kasih. Ada poin yang saya mau nanyakan nanti pada saat kita berjalan nanti, Bro. Silakan, Pak. Silakan. Pak Santai. Anhar, ini kita sambil santai. Negara kita kan dulu pernah diguncang tahun Iya, 48, iya. tahun 65 kita Iya, diguncang. Iya. Tentunya dengan komunis kita. Iya. Nah, sudah berjalan 47 tahun. Iya. Sekarang tahun 2022. Saya ingin menanyakan kepada Profesor. Dulu kita udah mengupas sejarahnya dari A sampai Z, mulai dari Cina, Rusia dan negara-negara lainnya. Bagaimana ada di sini sampai presiden kita. Kita sudah mengupas sejarah. Sekarang rame lagi begini. Apakah dia akan bangkit lagi? Ini loh. Sekarang udah 47 tahun. Apakah bangkit lagi? Anak-anaknya sudah usia berapa? Pandangan Pak Anhar Gonggong sebagai sejarawan yang saya tahu terlibat langsung, bahkan orang tuanya juga, semuanya saya pernah kita bicara, korban banyak sekali. Gimana menurut Pak Anhar? Apakah mungkin bangkit lagi? Begini, Ya. memang tidak ada ideologi yang segera mati. Tidak ada yang segera mati. Iya. Oke. Tetapi apakah dia akan hidup atau tidak dalam arti kata. Jadi ada dua hal. Iya. Sebagai ilmu dan sebagai praksis. Praksis. Oke. Sampai sekarang di dunia sebagai ilmu tetap dipelajari. Dipelajari. Oke. Di Amerika, di Inggris, segala macam. Karena itu kaitannya dengan revolusi industri, kemudian melahirkan macam-macam kesengsaraan buruh, maka lahirlah seorang filosof Marx, dan kemudian mengembangkan Marxisme dan komunisme itu. Itu dalam pengertian ilmu. Tapi dalam pengertian praksis kemudian menjadi partai. Partai, betul. Iya kan? Dan itu berkembang. Terutama setelah abad ke-20 berkembang, apalagi di negara-negara jajahan, termasuk kita. Tetapi kita oleh pemerintah Belanda sejak tahun 26-27 terjadi pemberontakan PKI, dimatikan. Dimatikan. Nanti dia hidup setelah kita merdeka. Merdeka, ya. Bahkan waktu itu Amir Sarifuddin itu bahkan menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri, betul. Jadi sebenarnya pertanyaan yang Bapak ajukan pada saya itu sederhana, jawabnya begini. Diberi ruang atau tidak oleh gerakan ini. Nah, dalam penglihatan saya, sejak peristiwa G30S, ruang mereka sudah ditutup. Iya kan? Ruang seperti apa itu? Apa Pak Anar? Ruang apa artinya itu? tempat supaya pemerintah ini siap ini sama kita semua. Apa? Iya. Ruang apa kira-kira? Ruang-ruang di mana dia mendapatkan kesempatan.
Iya. dalam hal kemiskinan. Iya, termasuk. Termasuk. Jadi sebenarnya begini, dunia ini, Ya. manusia ini selalu berhadapan dengan 3 hal. 3 hal. Pertama, perang. Perang. Oke. Yang kedua, Penyakit. penyakit ya, Ya. dan kemiskinan. Kemiskinan. Nah, coba Anda lihat, perang sekarang terjadi di Ukraina. Ukraina. Oke. Tapi dampaknya kan tidak hanya di dia, Ya. bahkan dunia kan. Dunia kita kena energi sekarang sama Iya. Nah, sekarang perekonomian. penyakit, tiba-tiba Penyakit, datang penyakit. COVID, oke. Iya kan. Ya. Nah, 2 hal ini melahirkan kemiskinan kan. Oke. Dan sampai sekarang kita masih ada sekian banyak orang miskin di Indonesia. Ada yang mengatakan 27 juta. Iya, ada yang 30. Ada 30, macam-macam lah. Iya. Nah, ruang ini yang saya maksudkan agar supaya tidak terjadi hal itu. Iya. Dan tapi saya juga bisa mengatakan begini, dalam konteks sekarang, Iya. kalau ada orang ya yang tiba-tiba mau menjadi tokoh di situ, barangkali saya bisa katakan terlalu bodoh dia Terlalu bodoh untuk menghidupkan lagi untuk nih. menghidupkannya lagi. Alasannya terlalu bodoh kenapa, Bro? Ya kondisi sekarang Kondisi, sudah berubah kan. Iya. Dunia, coba Anda bayangkan, Iya. Rusia yang tadinya Uni Soviet Sudah komunisnya udah menurun ya. Cina. Oke. Cina sekarang Iya. hanya partainya Partai. yang menopang pemerintahan. Tetapi ekonominya kan sudah ekonomi kapitalistis. Kapitalis ya. Vietnam juga seperti itu dan sebagainya. Jadi menurut saya ya terlalu kasar kalau saya katakan bodoh, tetapi sangat sulit dengan perubahan keadaan dunia sekarang menghadapi yang namanya komunis. Saya kira tidak akan sangat susah untuk menerima kenyataan itu. Kenyataan Ya. bahwa komunis ini masih Ya, ada lagi. Tapi kita tetap harus waspada. Kalau Begitu. itu sih iya, Tetap waspada artinya ya. Karena- artinya begini. Seperti itu sebabnya mengapa saya katakan tadi terlalu kecil kemungkinan, tetapi tidak berarti bahwa kita harus mengabaikannya. Mengabaikannya, Ya, kan iya, enggak iya. kan? Ya. Tapi jangan juga kita dibayangi dan didorong untuk selalu takut Ya. dan seterusnya. Dan sebab itu akan kita tidak bisa kreatif juga kalau kita dibayangi rasa Ketakutan takut. terus ya. Sekarang gini Pak Anar, kan Pak Anar tadi ada kalimat saya menarik sekali itu tadi, bahwa sebagai ilmu dan Partai praksis. praksis tadi. Nah, tadi ada kalimat di luar negeri, Amerika, Inggris dan itu dipelajari. Di Indonesia sekarang kan, ini saya tolong diluruskan kalau saya salah. Kalau saya salah nggak ada lagi. Tapi Memang kira-kira iya, gimana memang. menurut Pak Anar? Jadi Kenapa? saya ingat dulu waktu Kan zamannya Pak. anak-anak kita perlu tahu lah, ini kan sejarah. Jadi dulu saya ingat ketika Pak Nugroho itu ada sebuah organisasi di Kopkamtib yang namanya Maskom. Maskom. Dinas Penelitian Masalah-masalah Komunis. Oke. Iya. Nah, kebetulan setelah Kolonel Sugondo, tidak tahu apa sebabnya diganti oleh Pak Nugroho. Oke. Nah, Pak Nugroho berpikiran seperti ini. Sebagai ilmu di depan kelas bisa dibicarakan. Oke. Sebagai ilmu. Sebagai ilmu ya. Nah, tetapi sebagai praksis politik itu urusan lain. Ya. Memang sudah dilarang oleh pemerintah. Ya. Nah, lalu sebenarnya ketika itu saya tidak tahu apakah benar bahwa Pak Harto memberi sinyal kepada Pak Nugroho bahwa itu bisa dilakukan di depan kelas. Di depan kelas. Sebagai ilmu. Ya. Gitu. Jadi tapi nggak jalan-jalan juga. Atau karena bertentangan dengan TAP MPR. Kan di situ iya. tidak boleh menyebarkan. Justru di situ memang. Iya. Jadi Pak Nugroho secara khusus dengan berdasar itu, tapi sebagai ilmu dia juga tidak bisa ditinggal begitu saja. Betul. Kan? Iya kan. Ya. Maka ketika Pak Nugroho menjadi ketua
Dinas Masalah-Masalah Komunis itu, dia terbitkan sebuah majalah bernama Persepsi. Dan orang-orang yang ada di lingkungannya diminta untuk menulis tentang masalah-masalah komunis itu. Dan memang dibicarakan betul. Nah, tetapi kembali kepada pertanyaan Anda, jadi waktu itu tapi tidak jalan juga. Tapi artinya ada kesadaran bahwa sebagai ilmu Marxisme komunisme itu tetap bisa dipelajari gitu. Tapi sebagai praksis sudah ada larangan. Nah, itu. Betul. Jadi itu. Jadi tapi dalam perkembangannya sampai sekarang tetap tidak ada. Tapi tetapi begini sebenarnya. Harusnya kita tetap mempelajari juga dibandingkan dengan Pancasila. Betul. Nah, dalam pengertian itu. Jadi bagaimana kita melihat Pancasila dibanding dengan ideologi lain, sosialisme, komunisme, tapi itu saya kira yang harus kita, karena Pancasila ini kan dirumuskan oleh Soekarno setelah Soekarno membaca macam-macam ideologi juga. Betul Pak. Nah, jadi harusnya kita mendalami Pancasila sekaligus juga sebagai suatu untuk membandingkannya, ya kita harus tahu tentang Marxisme, kita harus tahu tentang sosialisme utopia, sosialisme itu kan ada macam-macam juga. Nah, Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara, yang sumber perumusan awalnya dari Bung Karno. Itu harus kita pelajari betul. Apalagi sudah menjadi dasar negara kita. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu harus betul-betul diolah secara ilmu. Betul Pak. Nah, baru kemudian kita, oh ya begini letaknya Pancasila, begini posisinya Marxisme, Leninisme segala macam. Jadi kalau menurut saya Pak Anar, benar ini Pak Anar. Jadi harusnya boleh kita pelajari. Tapi biarlah nanti pemerintah yang mutusin, mudah-mudahan dia dengar apa yang kita bicarakan ini. Kenapa? Pak Anar, ini satu sedikit, saya potong dikit aja Pak. Silakan. Misalnya, saya ini kan dari tentara Pak. Ini kan ada kepemimpinan, teori kepemimpinan. Ada teori kepemimpinan A, ada B, ada C, ada D. Itu kita elaborasi, teori kepemimpinan ini yang baik, itu yang kita kerjakan. Tapi semua kita pelajari kok Pak. Maaf Pak, tadi saya potong dikit, terus gimana Pak tadi terus? Jadi ya saya pikir ya kita harus mempelajari semua ideologi yang ada, tetapi pegangan kita sudah ada. Betul. Yaitu Pancasila. Kita tidak bisa menganggap Pancasila sekedar sesuatu yang hanya ada di atas kertas. Tapi dia harus dirumuskan dalam arti kata bagaimana memprogramkannya, bagaimana agar supaya makna dari Pancasila ini berwujud menjadi bagian dalam proses menciptakan Indonesia yang adil dan bagus ya Pak. Itu. Di situ yang harus kita. Nah, sehingga dari situlah kita bisa membuat perbandingan. Betul. Akibatnya apa? Kita lihat. Dulu orang komunis begini-begini, tapi hancur juga. Hancur, betul. Kenapa hancur? Karena mereka tidak menghargai manusia. Otoriternya bagaimana, orang ditangkap seenak perutnya, segala macam. Kalau kita kan, kalau berdasar Pancasila, ya tidak seperti itu. Betul Pak. Kan betul, itu. Pak. Iya Pak. Ini yang harus saya kira ini yang harus dipikirkan betul siapapun yang berkuasa, bahwa Pancasila yang dulu waktu zamannya Pak Harto disebut Pancasila itu terbuka. Tapi ya hanya istilah. Tapi saya pikir, menurut saya Pancasila itu harus betul-betul kita pelajari dan betul-betul menjadi landasan kehidupan bersama kita. Nah, dari situlah kita membandingkan
dengan yang lain-lain itu. Misalnya kita bisa membandingkan apa yang telah dilakukan oleh Cina. Mengapa Cina dengan komunisme yang tetap menjadi partainya dalam pengertian praksis, tapi tidak digunakan dalam kaitan ekonomi. Betul. Kan itu. Jadi kita bisa membandingkan seperti itu. Nah, sekarang gimana Pancasila? Jadi nggak salah sebenarnya kita mengetahui semua itu. Oh iya, sebagai ilmu ya tidak. Iya, betul. Kita harus mempelajari. Berarti mungkin ini pesan kepada Menteri Pendidikan kita ya, Pak Makarim. Kira-kira kan soalnya Pak Anar kan sini mengetahui semuanya, sejarawan, dan mana yang baik dan yang buruk. Mungkin ya perlulah diadakan pengkajian ya Pak Anar ya. Menurut saya ya itu tadi artinya di dunia ini kan berkembang macam-macam ideologi, macam-macam. Negara Amerika juga punya dasar kehidupan mereka kan liberalis kapitalistis. Cina sekarang komunis tapi kapitalis. Iya betul. Sudah nggak ada yang komunis murni, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan. Vietnam juga dan sebagainya. Kalau Korea Utara gimana? Kalau itu yang paling ortodoks. Ortodoks itu gimana menurut pandangan? Artinya itu memang sangat berbahaya dalam kehidupan. Mereka sendiri sangat miskin kok. Miskin, makanya muncul terus di situ ya. Terus, iya. Nah, oleh karena itu, ya satu-satunya menurut penglihatan saya, satu-satunya yang paling ortodoks dalam pengertian Marxis komunisme itu ya Korea Utara. Korea Utara. Itu masih kental sampai sekarang. Kentalnya nggak karuan. Ya, saya pernah ini sedikit belok dikit ini Pak Anar. Saya ikut Asian Game dan Olimpiade. Itu kalau kita itu duduk di sana, duduk di sini boleh. Tapi Korea Utara itu baris itu Pak Anar, baris dihitung. 30 baru masuk kamar hotel. Begitu mau makan pagi dihitung 30. Kita nonton, waduh ini benar-benar ortodok banget. Iya. Nah, terus dan pernah terjadi itu. Jadi ada satu waktu di mana 1 minggu Pak, dalam rangka memperingati hari ulang tahun neneknya dia. Neneknya dia yang mendirikan itu. Betul. Jadi orang disuruh untuk bermuka sedih. Oh, muka sedih semuanya. Harus bermuka sedih selama 1 minggu. 1 minggu. Dan itu ada intel yang memeriksa itu. Waduh itu gila, jangan sampai di negara kita begitu ya Pak Anar ya. Gila itu. Gila Pak. Terus ini Pak Anar kan tadi kita bilang 47 tahun. Nah, tidak bangkit lagi. Kalau kita lihat 47 tahun itu waktu cukup lama. Keturunannya sudah besar. Iya. Pada saat itu kita kan dengan komunis ini banyak bermasalah. Katakanlah partai-partai Islam kita atau NU atau segala macam dibunuh banyak waktu itu. Bahkan bukan disinyalir, ini kan masih pro dan kontra juga. Banyak sejarawan atau saksi-saksi mengatakan apakah 7 pahlawan revolusi itu dikatakan dibunuh PKI, tapi sampai sekarang di sejarah kita tetaplah PKI. Nah, ini kan tentunya ada bersinggungan dengan anak-anaknya, dituduh. Nah, apakah mungkin anak-anaknya ini akan bangkit lagi setelah 47 tahun? Menurut Pak Anar gimana Pak? Kalau anak-anaknya berpikiran jernih tidak akan bangkit. Tidak akan. Makanya saya katakan tadi aneh kalau ada yang mau menghidupkan lagi karena kondisinya sudah sangat berubah. Untuk hidup ke depan dengan kehidupan yang serba teknologi kan memerlukan ilmu. Iya kan? Jadi kalau mereka meninggalkan ilmu ya mereka akan tertinggal juga. Gitu. Tapi menurut Pak Anar, pada saat kejadian 48 dan 45, apakah sesadis itu menurut Pak Anar? Apa yang saya pelajari, memang peristiwa Madiun itu sangat kalau saya membaca saksi sejarah, bukan saksi sejarah. Saya lahir 43, jadi belum. Tapi saya membaca memang kekejaman pada periode itu mulainya sebenarnya kan
di Solo. Solo, betul. Solo itu daerah yang tidak bertuan ketika Solo, itu. ya. Solo Madiun kalau salah. Solo Madiun. Iya. Ya. Nah, kemudian dan memang terjadi pergumulan di antara ideologi-ideologi ketika itu. Betul. Iya kan? Ya. Ada tentara yang komunis, Betul. ada tentara anti komunis, Ya. ada komunis kanannya Tan Malaka, ada komunis kirinya Aidit dan segala macam, ada sosialismenya Syahrir, macam-macam ada ketika itu. Tetapi yang berkelahi sebenarnya, yang utama berkelahi ketika itu di situ adalah tiga Marxis, yaitu PKI, yang Marxis Leninis, ya. ada Sosial Demokrat, Syahrir, ya. Lalu ada Tan Malaka. Ya. Ini berkelahi tiga-tiganya. Nah, tetapi yang mengambil peran untuk kemudian melakukan perebutan kekuasaan adalah Marxis komunis. Yang melahirkan Madiun itu. Madiun 48 itu. 48. Dan harus dipahami bahwa kondisi ketika itu adalah dalam rangka perang dingin. Iya kan? Jadi kan dunia ini tadi perang. Kita disiksa oleh perang. Begitu selesai Perang Dunia Kedua, maka lahir Perang Dingin. Jadi 45 sampai dengan 80 sekian. Nah, ketika kita mempertahankan kemerdekaan, kita berada dalam keadaan Perang Dingin. Ya, dari 45 sampai 49. Nah, ketika itu Amerika tidak pernah, sebelum peristiwa Madiun, Amerika tidak pernah memberikan dukungan pada kita. Kepada Indonesia enggak? Kepada Indonesia. Padahal kita sudah merdeka kan? Iya, sudah merdeka tidak. Yang pertama kali memberikan pengakuan kemerdekaan kita kan itu negara-negara Arab. Negara Arab? Negara Arab. Mesir, Yordania, dan segala macam. Nah, dalam kerangka itu, maka Amerika tidak. Nah, tetapi ada yang menguntungkan, tanda kutip, peristiwa Madiun itu. Setelah peristiwa Madiun, Amerika melihat bahwa ternyata pemerintahan Soekarno-Hatta itu anti komunis. Soekarno-Hatta anti komunis. Anti komunis kan, dihancurkan Madiun kan. Soekarno malah tampil pilih Soekarno-Hatta atau Musso. Betul. Ketika itu kan. Nah, itu yang menyebabkan Amerika kemudian memberi dukungan pada kemerdekaan kita dan memaksa kepada Belanda, kalau kamu tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, pemerintahan Soekarno-Hatta, saya tidak akan berikan bantuan Marshall Plan. Itu dia. Ada sejarahnya ya? Iya, jadi seperti akhirnya kan terjadi, dimulai dengan perundingan Rumroyen. Nah, dari Rumroyen ke Den Haag, KMB. KMB itulah yang melahirkan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, kita. Tapi yang diakui bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi negara Republik Federasi, negara Federasi Republik Indonesia. Negara federal. Nah, tapi kan tahun 50 kita kembali ke negara kesatuan. Seperti itu ceritanya. Jadi Madiun itu memang membuat kita dalam keadaan di tengah-tengah situasi kita sedang mempertahankan kemerdekaan. Nah, baru kemudian Belanda menyerang kita lagi kan? Diserang lagi kita ya? Diserang lagi kita. Iya, aksi agresi kedua kan? Soekarno ditangkap dan segala macam. Jadi halnya seperti itu. Jadi memang Madiun itu menunjukkan betapa PKI sebagai praksis berusaha merebut kekuasaan di satu wilayah, tetapi dampaknya justru memberi ruang kepada Amerika untuk memberikan penilaian bahwa dalam kerangka perang dingin Indonesia bukan komunis. Komunis. Jadi pada saat itu
tentunya kan ada pasti dalangnya di atas itu. Apakah Cina, apakah Rusia menurut Pak Hanar yang untuk mengendalikan orang-orang kita di sini? Atau dia mungkin siswa dari Rusia, apa siswa dari Cina dulunya? Yang jelas bahwa musuh kan Rusia kalau salah. Dari Rusia. Okay. Iya, makanya ketika dia masuk kan dia balik lagi ke sini, ya, dia hidupkan lagi kan. Tapi di sini sudah ada Amir Sarifuddin kan, bahkan menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri, betul. Lalu setelah jatuh Perdana Menteri diganti Pak Hatta. Ya. Lalu kemudian dia mendirikan FDR, Front Demokrasi. Ya. Nah, itu nanti musuh datang, akhirnya Amir Sarifuddin dimarahin, kenapa you melepas kedudukan dan sebagainya. Akhirnya FDR-nya Amir Sarifuddin gabung dengan PKI. Itulah yang melakukan pemberontakan Madiun. Berarti tujuan mereka ini dulu itu ingin membuat Indonesia menjadi negara komunis. Iya. Gitu kira Prof. Gimana memang menurut iya. Prof? Memang iya. Gitu. Madiun itu memang tujuannya untuk mendirikan kekuatan komunis. Makanya di situ bermusuhan sama tentara semua. Iya, gimana? makanya ada ceritanya nggak, Prof? Makanya Siliwangi kan yang diberi. Betul. Lalu kemudian ada Brawijaya Sungkono. Iya kan? Iya. Nah, itu yang jadi tentara itu datang dalam peristiwa Madiun itu hanya mengakhiri, tapi yang berkelahi sebenarnya awalnya itu tiga kekuatan Marxis sendiri. Nah, ketika situasinya kacau di mana komunis melakukan berbagai pembunuhan, itu kan dia lakukan macam-macam pembunuhan dalam perjalanan ke Madiun. Nah, lalu kemudian datang Siliwangi. Datang juga dari Jawa Timur Sungkono, Kolonel Sungkono. Maka Amir Sarifuddin ketangkap, tetapi Tan Malaka juga ketangkap dan artinya mati di sekitar itu juga. Berarti kan begini ya Pak Anar ya, kan tadi banyak isu di luar. Apakah akan bangkit? Tadi Pak Anar udah mengatakan sangat bodoh kalau dia mau bangkit lagi karena Cina sama Rusia atau yang lain itu kan sudah tidak seperti itu lagi. Nah, tentunya tapi ada satu kalimat tadi dari Pak Anar bahwa itu adalah ideologi. Iya. Nah, kalau dia ideologi kan tidak pernah mati. Iya. Nah, berarti mungkin ada satu kemudian akan hidup lagi. Ada ruang nggak? Terbuka ruang nggak? Ya ruang yang kemiskinan tadi itu. Iya, kemiskinan atau pertentangan di dalam diri kita sendiri itu kan juga bisa jadi persoalan. Harus diingat kita ini adalah sebuah negara yang membunuh kerajaan-kerajaan lokal kan. Iya. Yang berapa puluh atau berapa ratus kerajaan 337 kerajaan. Ini kan hilang semua. Dan tegaklah negara Republik Indonesia. Tapi yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini kan dari kerajaan-kerajaan lokal juga. Dari awal ya, awal-awal dari itu awal semua, kan. Yang ikut di dalam Sumpah Pemuda kan orang dari kerajaan-kerajaan itu juga. Ya, jadi tetapi memang kita harus selalu sadar bahwa kita ini adalah menjadi Indonesia sebagai sesuatu tanda kutip bangsa baru. Oleh karena itu kita harus tetap mempunyai alat pengikat. Nah, mana alat pengikat itu? Ada dua. Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu harus dipahami betul. Bahwa kita ini di dalam diri kita ada macam-macam perbedaan. Tapi perbedaan tidak menyebabkan kita rusak, tetapi kita justru bisa utuh. Lalu Pancasila sebagai Nah, ada hal yang menarik ini. Jadi saya tidak tahu apakah pernah dengar dulu zamannya Bung Karno, waktu zaman Nasakom. Itu ada indoktrinasi Manipol Ustek. Manipol Ustek, pernah dengar? Pernah dengar kan? Nah, yang boleh masuk di dalam indoktrinasi ini adalah tokoh-tokoh partai.
baik anak mudanya maupun tokoh-tokoh utamanya, dan yang memberikan materi dalam itu ada ketua-ketua partai. Ketua partai. Ya. Nah lalu dan ini ada dalam bukunya Saifuddin, Kiai Haji Saifuddin Suhri, bekas Menteri Agama, yang berjudul Berangkat dari Pesantren. Berangkat dari Pesantren. Itu judul buku Pak Saifuddin Suhri. Kalau tidak salah diterbitkan oleh Kinta. Menerbit Kinta. Di situ ada yang menarik, dia terangkan begini. Jadi ketika gilirannya Aidit ngomong, nah dia ada kalimatnya, katanya begini, Pancasila adalah alat pemersatu. Alat pemersatu, betul. Iya kan? Nah, tapi omongan lanjutnya apa? Kalau begitu, kalau kita sudah bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan lagi. jadi maksudnya apa itu? Ya artinya ya Pancasila kalau kita sudah bersatu tidak diperlukan lagi. Oh, atau selalu sebagai lem lah, dia bersatu terus ya. Jangan kalau udah bersatu ditinggal ya Pak ya. Enggak, justru PKI itu mengatakan, Aidit mengatakan, dan itu membuat ribut. Ribut karena dengan perkataan itu seakan-akan ya Pancasila akan hilang. Iya kan? Artinya nggak boleh itu kan? Iya, artinya setelah kita bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan lagi karena dia kan cuma alat pemersatu. Itu ribut kalau akhirnya gimana ya? Akhirnya ya ribut secara politik aja, tapi kan ketika itu Nasakom kan masih kuat ketika itu. Tapi menarik, saya baca bukunya Saifuddin Suhri, gila ini, dan memang membuat ribut ketika itu. Dan itu adalah sebenarnya sebagai suatu proses. Jadi kalau kita bicara tentang G30S, jangan cuma melihat tahun 65, tapi harus kembali ke tahun 60 sampai dengan 64. Ada berbagai peristiwa di situ. Jadi itu yang harus kita pahami. Terus kalau ini gimana Pak? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau ada ruang kita itu ribut, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ada sedikit saya mau mengingat nih tahun 2006. Kan tadi Pak Anar bilang keributan. Kan negara ini kita ini masih aja ribut terus. Ya, si A, si B, si C masih aja ribut terus. Nah, pada tahun 2006 nih saya bernostalgia sama Profesor Pak Anar ini. Pak Anar pernah mengatakan di kelas itu, saya ingat sekali kok di kelas itu. Hei kalian tentara, hei kalian polisi dan lain sebagainya. Kalau kalian jago nembak, latih nembak kalian. Kalau kalian jago pedang, latih pedang kalian. Karena bisa-bisa 30-40 tahun, kalau kita tidak memanage negara kita ini, kita bisa berantem terus kayak begini. Internal. Itu kata Pak Anar. Itu saya udah hitung-hitung, udah berjalan sekian tahun. Kayaknya kita masih aja terus ada ria-ria. Gimana menurut Pak Anar? Itu yang arahnya kemana itu? Arah saya sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kita ini orang berbeda-beda tapi mau bersatu. Itu Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Larinya ke situ, dan Pancasila. Jadi kita tentara itu adalah penjaga Pancasila. Iya kan? Polisi juga penjaga Pancasila. Oleh karena itu jangan sampai lengah sehingga merusak negara ini. Karena kan belum tentu semua warga negara menerima Pancasila juga kan, harus diakui juga. Ada juga ideologi lain. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh PKI kan. Oh iya, saya ingat begini. Ada majalah, sayang majalah saya itu enggak tahu saya karena waktu saya sakit. Ada majalah yang diterbitkan oleh Dr. Muwardi. Dr. Muwardi itu adalah Marsis Tan Malaka. Iya, Partai Murba. Nah, waktu peristiwa Madiun terjadi, majalahnya Pak Muwardi itu membuat kolom kecil. Apa yang dia katakan? Oh, lihat tuh, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, mau mengganti Pancasila. Itu tahun 48, tahun Pak. 48 ya. Iya.
Ya. Jadi setelah pemberontakan Madiun, majalah itu rupanya terbit oleh Pak Muwardi, dan ada ya semacam pojoknya gitu. Pojok catatan kaki lah gitu ya, iya. catatan kaki. Dia katakan begini, itu pemberontakan PKI di Madiun itu mau menghilangkan Pancasila. Jadi saya agak kaget juga bahwa pada tahun 48 ada pemimpin yang sudah membicarakan tentang posisi Pancasila sebagai dasar negara yang dibahayakan oleh satu golongan. Saat itu ya? Saat itu, tahun 48, Pak. Dan itu dikaitkan dengan pemberontakan PKI di Madiun. Oke. Dan itu yang nulis orang Marxis juga. Tan Malaka, orangnya Tan Malaka. Dr. Muwardi itu, tapi hilang dia ketika proses di Madiun itu, dia hilang di Solo. Sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ketemu. Saat itu kan memang situasinya. Situasinya sangat. Dan saya ngalamin itu, saya di Banda Aceh itu, banyak orang yang dibunuh dan lain sebagainya. Sampai kita dari Banda Aceh lari ke Medan karena situasional di sana saat itu sangat-sangat mencekam sekali. Terus kalau ini bagaimana Pak Anar? Kan dulu saya lihat kan sampai sekarang ini kan katakanlah tanda petik pro dan kontra terus kan tentang PKI ini. Si ini yang membunuh, si ini yang membunuh 7 pahlawan revolusi kita, tapi kan sampai sekarang ada yang bilang itu sengketa, bukan sengketa lah, bermasalah di TNI, ada yang mengatakan ini pasukannya Soekarno, Cakrabirawa dan sebagainya, kan enggak ini ya Pak Anar ya. Terus yang saya mau tanyakan gini Pak Anar, menurut Pak Anhar kira-kira kan ini berarti ada keluarga dengan korban. Pernah dulu saya dengar ada rekonsiliasi dan lain sebagainya. Menurut Pak Anar itu, gimana itu? Yang buat itu rekonsiliasi itu gimana itu? Kelompok kecil rekonsiliasi itu Pak Agus Wijoyo. Agus Wijoyo pernah justru dia yang membuat itu dengan tujuan mempertemukan anak-anak dari orang-orang yang berbeda ideologi ini. Jadi dia di situ ada anaknya Kartosuwiryo, di situ ada anaknya Aidit, ada anaknya pahlawan revolusi. Tujuan Pak Agus itu supaya mereka bisa duduk bersama berbicara dan menghilangkan, tanda kutip menghilangkan itu, menghilangkan saling curiga dan trauma daripada apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi tujuannya itu. Jadi Pak Agus berusaha mempertemukan anak-anak dari orang yang berideologi ini agar supaya mereka bisa berkomunikasi dan bisa membangun pemahaman. Akhirnya kan saling duduk bersama. Duduk bersama. Bahkan ada buku yang pernah diterbitkan. Ya. Tapi Amelia itu anaknya Pak Yani tetap agak tidak ini karena dia merasa bahwa anaknya Aidit tetap merasa dirinya tidak salah. Jadi menurut Pak Tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Agus itu sudah ini bagus dalam arti kata bisa mempertemukan mereka. Orang-orang anaknya Kartosuwiryo ada di situ, anaknya Yani ada di situ, anaknya Aidit ada di situ, dan sehingga mereka bisa paling tidak bisa berkomunikasi dan bisa berdialog. Gitu. Jadi memang menurut Pak Anar tentang PKI ini harusnya tetap kita pelajari, boleh ya Pak ya. Tapi ilmu tadi. Iya boleh Pak ya, jangan sampai putus lah ya. Karena ini kan udah sejarah harusnya ya. Itu tadi sebagai ilmu kita jangan tertinggal oleh dunia lain dan kita perlu mempelajarinya karena kita punya Pancasila. Kita bisa bagaimana kita bisa memahami Pancasila lebih baik kalau kita tidak membandingkannya dengan ideologi yang lain. Betul. Tetapi pendekatannya bukan dalam pengertian praksis, tetapi dalam pengertian ilmu.
Itu yang harus dilakukan. Mungkin ini sudah masa lalu lah ya, 47 tahun. Iya. Sekarang mari kita memperbaiki semuanya. Bagaimana kita agar lebih maju lagi, jangan melihat kaca spion terus. Kira-kira gitu Pak. Saya ya itu sebagai ilmu ya tetap harus dipelajari. Ya. Bagaimana kita bisa berbicara tentang ideologi itu kalau kita tidak tahu? Ya, ya. Bagaimana kita katakan bahwa dia jelek? Iya, sedangkan kalau bandingannya mana ya bandingannya? Bandingannya mana? Okay. Dan karena kita tidak pernah mempelajarinya dengan baik, tiba-tiba kita katakan dia jelek. Ya. Iya kan? Iya, betul. Nah, kita bisa mengatakan, oh Pancasila lebih baik daripada ini. Setelah saya baca, saya melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan seperti ini yang kalau dibanding dengan Pancasila, Pancasila memiliki kekuatannya yang memang sesuai dengan kultur keindonesiaan kita. Okay. Sementara kalau kultur komunis tidak, karena dia lahir dari tempat yang berbeda dan latar belakang kelahirannya juga berbeda dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa membandingkan seperti itu ya gimana kita bisa memahami persoalan diri kita sendiri? Iya, Pak Anar. Pak Anar, ada satu saya mau nanya lagi kaitan dengan yang Pak Anar mengatakan tahun 2006 itu kita harus waspada, tetap kita ini akan diganggu, tetap akan gaduh supaya negara kita ini ada celah orang lain bangkit atau orang lain ikut campur. Ada satu kasus ini, apakah terkait dengan di situ? Seperti Gubernur Papua, itu Papua kan provinsi kaya. Iya. Kira-kira ini udah heboh nih. Di sana ditantangin, di sana dijemput jadi ramai semua. Gimana menurut Pak? Apakah ada kaitan-kaitan dengan... Sebenarnya begini. Ya, gimana itu? Awal daripada terjadinya persoalan Irian Barat itu kan ketika Belanda menolak untuk segera memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Betul. Latar belakangnya di situ. Kenapa? Karena Belanda tahu benar bahwa yang namanya Irian Barat itu adalah pulau terkaya di dunia. Di dunia? Oke. Dunia itu. Dunia, Di Papua, di Irian Barat atau Papua sekarang itu, semua ada. Lautnya apa isinya? Di bawah perutnya apa isinya? Semua ada. Di sana ada emas, ada minyak, ada ikan, ada segala macam. Jadi sangat kaya. Dan potensinya bisa begitu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, makanya kan ketika Belanda masih menjajah kita termasuk Papua kan, dia tidak pernah mendapatkan pendidikan yang wajar dari Belanda. Karena apa? Dia tetap supaya biar tetap aja bodoh. Iya kan? Disuruh dikasih minuman keras segala macam. Saya tidak tahu, tapi saya pernah mendapat cerita begini. Saya waktu Indonesia, ketika Papua sudah kembali ke kita, lalu kan orang mulai bergiat di pelabuhan untuk segala macam. Nah, saya tidak tahu apakah orang itu bercanda bercerita pada saya atau tidak. Dia katakan begini, waduh susah di Anar. Kenapa? Pekerja-pekerja di pelabuhan itu tidak mau bekerja sebelum minum. Sebelum minum? Sebelum mukanya merah. Baru ada kekuatan. Semangat bekerja. Waduh susah juga kalau begitu saya bilang. Dan itu dibuat oleh Belanda. Oh, dikondisikan dikondisikan oleh Belanda sehingga ya coba aja lihat setelah kita terima ya masih tetap koteka, masih tetap segala pendidikan masih seperti itu dan sebagainya. Dan juga memang nasionalisme Papua itu berkembangnya kan belakangan. Itu dilakukan oleh tahun 46 ketika Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Suruwai. Ya, betul. Nah, di sanalah dia bertemu dengan tokoh-tokoh ini, lalu dia masukkan nasionalisme. Jadi Ratulangi punya jasa untuk itu. Nah, dari situlah mulai berkembang, tapi Belanda kan
sampai hanya ada faktor kebetulan, maka Belanda ya mirip betul. Mirip ketika Amerika memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan kita. Iya. Mirip, hampir sama dengan apa yang terjadi ketika Papua atau Irian Barat kembali ke Indonesia. Ya. Di mana letaknya? Tahun 60 kebetulan ganti presiden Amerika kan, Iya, dari betul. Eisenhower ke Kennedy. Iya. Nah, Howard Jones, duta besar Amerika di sini, Iya. itu memberikan nasihat kepada Kennedy, Iya. kamu berdekatan dengan Soekarno. Nah, artinya jangan ini. Lalu kemudian Soekarno ke Amerika, datang ke rumahnya Kennedy, katanya. Nah, sejak dari situ, maka mulailah suatu proses di mana Belanda ditekan untuk menyerahkan Irian Barat kepada kita. Makanya kan lewat PBB, Amerika menunjuk siapa namanya, salah seorang wakilnya untuk menjadi penghubung antara antara PBB dan kita dan Amerika, dan ada macam-macam perundingan, tapi akhirnya tahun 62 Irian Barat kembali ke kita. Kembali ke Indonesia. Ya, itu karena tekanan Amerika juga. Jadi sebenarnya Amerika ini banyak peran Oh, juga. banyak. Apakah Harus sampai jadi- sekarang ada perannya terus? Pak Anar kan tahu lah paling nggak sejarah. Paling nggak yang ini begini, ini begini. Ini kalau dibuat rata-rata ya pasti begitu juga kan gitu. Iya, jadi Amerika memang paling tidak yang saya tahu dua hal itu. Seperti itu. Seperti itu Pak Anar Jadi ya namanya kita perjanjian KMB itu berawal dari proses untuk sampai ke situ karena Amerika. Lalu kemudian Irian Barat yang sekarang Papua juga karena Amerika. Jadi oke, itu baik sekali Pak Anar, ini kita mengedukasi. Iya. Bahwa karena gini Pak Anar, banyak anak-anak muda kita itu tidak mengerti sama sekali tentang komunis, tentang 48, 60, 65 itu nggak ada. Banyak yang tidak tahu karena tidak ada yang tadi Pak Anar bilang, sebenarnya ilmu itu boleh untuk dipelajari, tapi untuk partai dan itu ya tidak boleh, itu dilarang. Nah ini harusnya perlulah disampaikan bahwa negara kita pernah mengalami beberapa kali katakanlah pertikaian, bangkit dan lain sebagainya yang mau direbut oleh komunis ini. Kalau saya lihat dari pembicaraan tadi semuanya, memang banyak pembunuhan dan lain sebagainya, tapi tujuan pertama itu ingin merubah negara kita ini sebenarnya. Iya. Gitu Pak Anar ya. Iya. Terus apalagi yang ada di benak Pak Anar tentang PKI kita ini yang mungkin tidak mungkin bangkit lagi, tapi untuk anak muda kita bagaimana, untuk pendidikan kita bagaimana menurut Pak Anar? Menurut saya sebagai sejarah ya harus dipelajari di sekolah. Harus harus. Oke. Saya berpendapat begini, sejak dari dulu sebenarnya. Pancasila itu harus dikembangkan sebagai pelajaran dengan metode ilmu. Oke. Nah, untuk memahami keindonesiaan kita dengan macam-macam itu ya maka faktor sejarah. Sebenarnya ada 3 hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh anak-anak muda, bahkan juga untuk kita semua. Yang pertama tentang geografi kita. Oke. Tidak ada negara yang wilayah kepulauannya seperti Indonesia ini, betul. 17.000 pulau. Dan laut itu adalah tempat bertaburannya pulau-pulau di atas. Betul. Jadi dia bukan pemisah, tapi justru pemersatu. Oke. Itu satu, geografi. Dan kita harus tahu betul isi perut bumi kita kan. Kita jangan cuma katakan kita kaya, tapi yang makan orang lain. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau kita tidak tahu geografi ya kita tidak akan pernah memahami isi perut bumi kita itu berapa sih. Apakah ada tambang minyak di bawah laut itu atau tidak? Mengapa
Cina mencuri ikan kita, mengapa Vietnam mencuri ikan kita? Sejauh itu dia mencuri. Iya kan? Betul. Nah, Ya. itu satu. Oke. Yang kedua, antropologi. Antropologi, oke. Kita tidak tahu, kita ini kan ya seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Yang mendirikan Indonesia ini suku bangsa sekian banyak. Iya. Yang tadi saya katakan ada sekitar 300-an 300. kerajaan. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu hanya bisa dipahami kesuku bangsaannya dengan belajar antropologi dan sosiologi. Iya. Dan bagaimana kemudian kita menjadi bangsa Indonesia, ya proses historis. Jadi kita harus paham betul geografi, kita paham antropologi, dan kita paham sejarah. Sejarah. Jadi ini harusnya dipelajari terus. Dipelajari. Jadi Menteri Pendidikan harusnya membuat itu. Harusnya lah, tapi ya itu kasih tahu lah Pak. Enggak. Iya kan dengan kita kan membuat dialog ini kan akan dilihat dan didengar Ya, semuanya. mudah-mudahan. Ya. Saya sejak dari dulu, sejak saya masih mahasiswa di Jogja sudah berpendapat bahwa sebenarnya untuk memahami diri kita sebagai bangsa dengan kekuatan kita, paling tidak 3 hal ini harus kita pahami betul. Kita ini kan perbedaan itulah yang membuat keunggulan kita. Iya. Bukan perbedaan itu membuat kita pecah belah. Ya, baru kemudian dari situlah kita tahu misalnya menjadi Indonesia itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan dialog. Dialog ya. Jadi kita harus dialog banyak ya Pak. Iya. Sumpah Pemuda itu dialog. Dialog ya. Dan siapa yang berdialog ya orang-orang yang berbeda itu. Meja bundar juga berdialog itu. Iya. Betul. Makanya ya, dialog. Oke. Kita. Dan kalau ini Pak, tadi kita bicara G30 SPKI filmnya akan diputar lagi. Kira-kira Ya, itu apakah itu untuk ada, mengedukasi kita atau bagaimana Pak? Ya tentu ada perbedaan. Ada yang mengatakan ada positifnya, ada yang negatifnya. Tapi itu kan kebijaksanaan, kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan diputar lagi, ya diputar lagi. Kalau pemerintah katakan jangan, ya jangan. Jadi itu kebijakan. Oke. Jadi mau diputar mau enggak itu ya silakan aja. Silakan aja. Tapi tentu dengan pemerintah yang menentukan apakah itu boleh atau tidak. Gitu Pak Anar ya. Kan kita punya pemerintah, masa kita tinggalkan? Kita ikutin, kita panut sama presiden kita Pak Jokowi Pak ya. Iya, presiden kita sekarang ya dia mau silakan, dia tidak mau ya. Oke, jangan Pak. jadikan persoalan yang tidak perlu dipersoalkan. Kita bicara yang bagaimana membuat kita lebih maju ya Pak Anar ya. Iya. Terus mungkin yang terakhir Pak Anar atau ada pertanyaan saya yang terakhir. Menurut Pak Anar tadi kan udah berkali-kali bilang komunis tidak akan bangkit. Jadi kita tidak perlu khawatir atau bagaimana menurut Pak Anar? Sikap kita bagaimana? Tidak perlu khawatir. Kita harus memang terus saya katakan tadi di situ letak kewaspadaan dalam arti kata ini. Bahwa tidak ada ideologi yang mati. Tetapi hanya akan hidup kalau ada ruang yang kita buka ruang itu. Itu yang saya maksud dengan yang Anda maksud dengan waspada. Waspada itu. Iya, waspada di situ. Tapi jangan pula kita selalu merasa ketakutan gitu loh. Ya keadaan kondisi sekarang seperti ini. Kita waspada tapi kita jangan menjadi merasa selalu ketakutan, awas lo. Rusak juga kan. Kita tidak kreatif juga. Jadi biarlah itu sebagai sejarah saja ya. Sebagai sejarah, tetapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang pernah menjadi bagian dalam proses kehidupan kita sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Saya akhiri Pak Anar, kita sudah bincang-bincang karena udah orang takut mau bangkit, mau ini. Saya rasa sesuai dengan kita bicarakan tadi, ya itu kita perlu waspada ya, Pak Anar. Kami terima kasih sekali Pak Anar. Kita sudah menceritakan ini, jadi kita tidak perlu khawatir. Demikian Pak Anar. Terima kasih Pak Anar. Baik Publikans dimanapun berada, kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Anar, sejarawan kita. Penekanannya satu, ideologi tidak pernah mati, kita harus tetap waspada. Itu saja pesan buat
semua generasi muda dimanapun berada, sehingga mengetahui sejarah. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu, di lain episode. Bye.